Halo netizen, kali ini kita ada Mazda CX-9 Kuro Edition. Nah, di Kuro Edition ini ada semacam edisi spesial gitu ya bagi si CX-9. Tapi nggak cuma di CX-9 doang, karena dia juga hadir dalam format CX-5. Jadi ada dua ya, dua SUV kebanggaannya Mazda itu ada edisi spesialnya. Dan di saat gue syuting ini itu belum ada spek resminya, dan karena ini kayak edisi spesial itu gue juga belum tahu apakah ini dijual dalam unit terbatas atau enggak, dan soal harganya juga itu belum ada. Nanti kalau misalnya itu semua udah ada pas sudah launching ya, akan ada keterangannya di deskripsi di bawah ya. Dan sekarang kita lihat ke dalamnya dulu ya, seperti biasa. Untuk kunci dia sudah smart key yang model kotak, jadi kayak kuncinya CX-5 Improvement atau si CX-9 facelift yang pernah gue review juga. Tombolnya juga dia ada di samping ya, ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada fitur smart entry, cukup tekan handle yang ada di pintu ini aja. Dan dia juga sudah ada fitur walkway lock yang cukup kita kantongin kunci, kita menjauh, nanti si mobilnya itu akan mengunci secara otomatis tuh, dia langsung kunci kan. Nah, oke, sekarang kita masuk. Nah, di Kuro Edition ini juga dia tuh kayak lebih sporty gitu ya di bagian dalamnya. Jadi interior ini full hitam, dan yang kerennya itu juga joknya yang berwarna merah. Jadi kontras banget ya. Interior hitam dengan jok merah tuh kayak Mazda 3 Anniversary Edition. Dan safety tetap lengkap lah, pastinya sudah ada set airbags. Untuk pengaturan jok pastinya sudah elektrik. Dia bisa maju mundur, naik turun, depannya juga bisa diangkat, ada lumbar support 2 arah, dan di sini untuk recline-nya. Memory seat ada 2 slot, dan yuk langsung kita masuk aja. Dan karena sudah smart key, cukup kita injek pedal rem dan tekan start up engine button yang ada di sebelah kiri di sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Dan sekarang kita bahas interiornya dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini. Oke, untuk setir sebetulnya masih sama seperti CX-9 yang biasa. Dia modelnya tuh keren banget ya, kayak Mazda yang kekinian, walaupun dia belum setipis palang-palangnya kayak di Mazda 3 atau CX-30. Dia juga dilapis kulit, dan kalau yang di Kuro Edition dia juga ada jahitan warna merahnya di bagian dalam. Sudah ada airbag dan klakson pastinya. Pengaturan dia juga dial teleskopik lengkap. Terus di sebelah kiri ini ada pengaturan buat audio, ada buat info atau DMID, angka tutup telepon. Di sebelah kanan ada cruise control yang masih cruise control biasa, belum yang adaptif. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setirnya lagi juga ada tuas-tuas untuk lampu sein, auto headlights, fog lamp depan. Yang sebelah kiri pengaturan wiper juga sudah auto, ada buat pengaturan sensitivitas sensornya, ada buat pengaturan wiper belakang. Untuk speedometernya, karena ini dia basisnya dari CX-9 front wheel drive, dia masih menggunakan speedometer yang lama. Jadi kalau CX-9 all wheel drive yang kemarin kan dia tengahnya tuh ada ini ya, digital ya speedometernya, jadi pakai layar LCD. Kalau di versi yang front wheel drive ini dia masih menggunakan jarum physical biasa. Jadi informasinya di sini kayak masih cukup sama aja sih sebetulnya kayak di CX-9 biasa, yaitu di sebelah kiri ada tachometer dan ada gear indicator, di sebelah kanan ada speedometer analognya, dan di paling kanannya itu juga ada layar LCD yang lebih kecil ya. Biasanya kan kalau yang di all wheel drive itu dia gede di tengah, tapi kalau di sini dia kecil di sebelah kanan aja. Dan saking barunya ini odometernya baru 4 km. Range-nya juga ada di sini. Ini kebetulan lagi udah mau habis ya. Fuel gauge-nya juga ada di bawah, dan isi MID-nya itu ada pengingat servis. Ini kemungkinan belum di PDI, jadinya ada peringatan servis gitu. Dan ini ada kayak indikator untuk active lane keep assist atau blind spot monitoring sistemnya. Ada range atau sisa jarak tempuh dengan temperatur udara, temperatur mesin maksudnya. Temperatur udara luarnya ada di bagian bawah. Ada trip A, yaitu trip dan konsumsi BBM rata-ratanya, begitu juga dengan trip B, dan pengingat servis, sama balik ke layar active safety-nya tadi. Dia juga sudah ada heads up display yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena lagi panas banget. Nah, seperti itulah kurang lebih. Dia ada speedometer, dan kemungkinan kalau kita pakai cruise control itu juga ada indikatornya. Sama biasanya kalau ada
blind spot monitoringnya dia akan ngedeteksi gitu loh. Jadi kalau ada kendaraan di titik buta kita, dia akan kayak ngasih garis-garis di heads up display. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC dengan flap yang bisa dibuka tutup. Ada pengaturan banyak banget nih di sebelah kanan sini. Ada tombol untuk mematikan iStop, yaitu sistem auto stop startnya Mazda yang akan mematikan mesin di lampu merah ketika kita pengen menghemat BBM. Ada sensor parkir, kamera 360, traction control off, dan ini untuk mematikan lane keep assist-nya atau lane departure assist. Di sebelah kanannya juga ada buat buka power tailgate, ada tuas pembuka tangki dan kap. Untuk pedalnya juga dia udah model organ ya, pedal gasnya. Di sebelah kiri ada footrest yang proper banget, nyaman buat kaki kiri. Di door trim ini juga soft touch di mana-mana, dan ada rest stitching lagi nih di bagian armrest sama di grab handle buat tutup pintunya. Handle dia warnanya kayak satin silver gitu, dan di bagian bawahnya ada pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik juga. Sama di bagian sini ada central lock, window lock, dan all auto power windows. Speaker tetap menggunakan Bose premium sound speakers, dan ada door pocket sama cup holdernya juga. Lanjut ke atas, di sini ada sun visor dengan card holder built-in yang di cover cerminnya, lengkap dengan lampu dan juga ada grab handle, seat belt, ada height adjusternya, dan ada indikator SRS curtain airbags. Spion tengah dia sudah auto dimming. Di bagian sini ada tempat naruh kacamata, ada lampu interior sama lampu baca kanan kiri. Ada ambient lightnya juga nih di tengah sini. Sama dia juga sudah ada sunroofnya, walaupun sunroof biasa ya, bukan panoramic sunroof. Plafonnya juga bisa ditutup secara manual. Untuk headrest ini juga bisa di adjust naik turun. Dan untuk di bagian dashboard tengah sini dia masih mirip seperti si CX-9 biasa, yaitu dia ada layar besar untuk sistem MZD Connect-nya yang ukurannya juga lumayan gede ya, sekitar 10 incian kalau nggak salah, dan dia sistemnya belum sebaru Mazda 3 ya, jadinya masih layout lama. Dan di paling kiri ini ada menu fuel economy monitor yang juga akan memantau kondisi iStop-nya. Kalau ketika iStop-nya itu udah ready, dia akan ada tulisan ready, dan ketika kita berhenti dia akan mematikan mesin supaya BBM kita bisa lebih hemat. Ada vehicle status monitor juga, ini warning guidance, bensin udah mau habis, dan maintenance itu pengingat servisnya. Ada sambungan wireless Apple CarPlay dan Android Auto juga. Di bagian entertainment ini buat sambungan kayak radio, kita kecilin biar nggak kena copyright. Dan di bagian konektivitasnya ada FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan AUX. Di bagian tengah itu ada buat koneksi telepon atau Bluetooth. Navigation ini lagi nggak ada SD cardnya ya, kalau kita beli biasanya dikasih SD cardnya. Dan di bagian setting ini untuk pengaturan heads up display atau kata Mazda itu active driving display. Ada pengaturan display yang tengah ini buat brightness-nya, kontrasnya, safety-nya juga udah lengkap ya, udah ada smart city brake support yang bisa mengerem mobil secara otomatis ketika kita mau nabrak, dan dia juga sudah ada blind spot monitoring system, bisa digedein volumenya, terus lane keep assist juga bisa diatur, intervensinya mau bisa diatur lebih awal atau agak telat, sensitivitasnya juga bisa diatur, dan ada juga lane departure alert. Pengingatnya juga bisa diatur mau pakai getaran di setir, bunyi beep di speaker, atau kayak bunyi rumble kayak deret gitu loh, kayak seakan-akan kita ngelewatin bahu jalan. Terus kekuatan getaran yang ada di setir itu bisa diatur juga mau low atau high. Di bagian sound ini juga ada pengaturan speaker yang cukup normal untuk sebuah Mazda ya, ada bass, treble, fader, balance. Dan karena sudah ada speaker dari Bose, dia ada pengaturan Bose Audio Pilot dan Bose Center Point. Di bagian sini ada pengaturan jam, pengaturan kendaraan, rain sensing wipernya juga bisa dinyalain, setting door lock, dan dia juga sudah ada hands free liftgate, jadi semacam touchless power back door gitu ya. Di turn ini untuk lampu sen, triple turn signalnya mau dinyalain atau sekaligus ganti bunyi lampu sennya. Ambient lightingnya bisa diatur juga terangnya mau gelap atau terang, tapi cuma satu warna aja. Terus ada delay lampu interior, adaptive LED headlightnya mau dinyalain atau enggak. Coming home light, living home light, auto headlight on-nya, yaitu sensitivitas
dari lampunya mau sensitif banget atau kurang sensitif. Dan di bagian devices ini untuk koneksi ya, kayak Bluetooth, Apple CarPlay atau Android Auto-nya. Dan di bagian sistem ini kayak buat ngatur bahasa, temperatur, jarak, musik database update, dan buat reset ke settingan pabrik. Jadi kurang lebih sih masih sama aja seperti CX-9 pada umumnya. Dan untuk kamera 360 nya juga kita bisa lihat nih, tuh di depan lagi ada CX-5 Kuro Edition-nya. Di sini ada kamera 360-nya dan layout kamera juga bisa diganti. Ada kamera depan full. Kalau kita masukin gigi mundur, dia juga berubah jadi kamera mundur. Dan dia juga ada adaptive guideline yang akan mengikuti gerakan setir. Ya, jadi seperti itu. Lanjut ke bagian bawahnya, untuk ventilasi AC ini tetap sama seperti CX-9 biasa. Dia ada dua, di tengahnya ada tombol hazard. Di bagian sini juga ada indikator seatbelt di baris kedua dan baris ketiga. Untuk AC juga sama seperti CX-9 biasa ya, dia sudah triple zone climate control, jadi kanan depan, kanan kiri sama di AC belakang itu bisa diatur masing-masing suhunya. Ini untuk suhu kiri, suhu kanan, dan jok depan itu juga sudah ada heated and ventilated seat, jadi bisa dipanasin dan bisa didinginkan. Ada on off-nya AC di sini, AC belakang bisa dinyalain atau dimatiin, sirkulasi udara, defogger depan, defroster belakang, mode AC juga ada mode eco biar sedikit lebih nggak dingin tapi bisa menghemat BBM. Dan untuk fan speednya ada di bagian sini, sama untuk arah AC nya bisa diatur juga dari sini. Dan seperti CX-9 biasa juga, dia sudah ada wireless charger untuk handphone yang bisa wireless charger. Untuk transmisi tetap sama, dia menggunakan Skyactiv drive, 6 speed automatic torque converter, ada mode drive dan ada mode manual juga, dorong ke depan untuk turun gigi, tarik ke belakang untuk naik gigi. Cuma yang beda di sini ya, di shift bootnya dia ada jahitan merahnya, di sebelah kanan ada sport mode untuk pengendaraan yang lebih sporty, di belakangnya ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold, dan di sebelah kirinya ada pengaturan untuk layar multimedianya ya. Dia ada rotary wheel yang bisa digeser kanan kiri depan belakang, bisa diputar juga, dan untuk pilih menunya tinggal klik tengahnya. Ada tombol back, tombol menu favorit, tombol home, tombol shortcut ke entertainment dan ke navigasi. Yang knop kecil di sebelah kiri ini untuk volume, kalau ditekan dia jadi mute juga ya. Di belakangnya ada dua buah cup holder, dan di bagian armrest ini juga ini sama-sama empuk seperti CX-9 biasa, dan dia ada jahitan merahnya juga. Di dalamnya ini ada tempat penyimpanan yang gede banget, sama untuk USB di belakang sini, ada aux dan ada SD card untuk navigasi juga. Untuk glove box dia juga tetap soft opening dan dikasih bahan bludunya. Sama ini ada buku manualnya ini yang tebel banget nih, buat mukul orang bisa nih. Di situ juga ada SRS airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini. Dan di kabin belakang ini ya masih sama seperti CX-9 biasa, dia masih memiliki legroom yang lumayan gede untuk sebuah Mazda ya. Jadi ini adalah posisi mengemudi gua, tinggi gua 170 cm dan masih ada sekitar 4 jari di bagian maksud gua 5 jari ya di bagian yang di luar ini. Tapi kalau di bagian yang ada cekungan ini dia lebih lega ya, mungkin bisa 6 jari. Dan kalau misalnya ini dimajuin, dia kan ada baris ketiga ya, ini bisa dimajuin sampai mentok banget ya. Pokoknya kita bisa atur lah kalau misalnya kita bawa penumpang sampai baris ketiga. Di belakang jok depan juga ada 2 buah seat back pocket, kanan kiri ya, itu juga ada. Dan di belakang center console sini ada pengaturan untuk AC zona ketiganya atau zona belakang sini. Dia juga sudah ada auto climate control, arah AC-nya bisa diatur, on off-nya juga bisa individual, serta fan speed-nya juga bisa diatur di belakang sini. Di bawahnya tapi emang polos ya, nggak ada colokan atau apa-apa, karena colokannya itu ada di bagian armrest, sama kayak si CX-5. Selain ada 2 buah cup holder, di bagian sini juga ada tempat penyimpanan lengkap dengan colokan USB 2,1 ampere. Untuk seatbelt di belakang sini juga semuanya sudah 3 titik, headrest masing-masing di kiri, tengah, kanan itu juga sudah adjustable, dan ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi. Dia juga ada tray di sebelah kiri, ada grab handle dengan gantungan, sama ada lampu baca
di belakang sini. Yang sebelah kanan juga sama, ada grab handle, gantungan. Tray-nya juga sama nih, ada di kiri kanan. Untuk door handle-nya juga sama-sama, dia warnanya satin chrome gitu, dan ini masih dibungkus ya, ini aslinya kayak warna piano black gitu. Untuk di bagian bawah sini dia armrestnya juga soft touch dengan jahitan warna merah yang sporty banget. Power window juga sudah all auto dan dia turunnya lumayan habis, walaupun nggak rata-rata banget. Untuk speaker juga dia menggunakan Bose premium sound system dan ada door pocket lengkap dengan cup holder. Oke, sekarang kita pindah ke jok baris ketiga ya. Untuk masuk ke belakang dia ada tuas di bagian pundak joknya sini. Ini bisa kita tarik dan dia modelnya one touch sliding. Dan untuk ruangnya juga lumayan besar, untuk orang yang segede gue juga masih bisa masuk. Dan kita coba mundurin ya. Nah ini kalau misalnya di posisi yang paling mundur, ini udah mentok banget. Jadi untuk orang yang dewasa sebaiknya itu agak dimajuin sedikit ya. Mungkin kalau kita dorong segini, terus kita kencengin, nah ini baru bisa nih orang dewasa duduk di sini. Jadi masih ada bahkan 5 jari, dan di bagian tengahnya seperti itu perbedaannya. Ini yang dimajuin sedikit, ini yang paling mundur. Jadi ya harusnya udah kebayang lah ya, untuk ukuran SUV besar panjang 5 meter seperti ini masih cukup oke untuk masuk orang dewasa di baris ketiga. Di belakang juga amenitiesnya sama seperti CX-9 biasa. Dia ada USB charger 2,5 ampere, ada cup holder dan tempat penyimpanan. Untuk kacanya juga nggak kecil-kecil amat, jadi lumayan gede, walaupun dia nggak ada grab handle di sebelah kanan kiri ya. Terus di sebelah kiri juga ada cup holder, tempat penyimpanan, ada USB, dan audionya juga lengkap banget ya, sampai speaker di belakang sini. Jadi di penumpang baris ketiga tetap bisa menikmati alunan lagu dari Bose premium sound systemnya. Seatbelt juga 3 titik, headrest dia bisa dilipat tapi dia nggak bisa di naik turunin. Dan ya kayak cuma segitu aja untuk di bagian belakang dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini. Yuk sekarang kita lipat joknya dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rong mesinnya dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini. Untuk mesin dia nggak berubah, dia tetap menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder dengan teknologi Skyactiv G Turbo. Dia tenaganya sekitar 227 horsepower dan torsi sekitar 420 Nm. Dan tenaganya juga disalurkan ke roda depan melalui transmisi 6-speed automatic Skyactiv drive torque converter. Untuk rong mesin juga ya, standarnya Mazda CX-9 yang sudah amat sangat rapi, dengan engine cover dengan logo Mazda dan ada emblem Skyactiv G Turbo. Turbonya harus warna merah gitu ya. Dan di kap mesin juga sudah ada insulasi atau peredam, walaupun dia belum hidrolik sih, tapi it's okay, nggak berat-berat banget kok. Dan untuk di bagian depan dari si Mazda CX-9 Kuro Edition ini dia lebih ke arah sporty ya, karena di bagian grill itu dia warnanya hitam gloss. Dan by the way, kalau di CX-9 front wheel drive improvement kemarin itu kan grillnya nggak berubah. Yang berubah itu cuma yang versi all wheel drive. Jadi hitungannya yang facelift itu cuma versi AWD-nya aja. Tapi yang di Kuro Edition ini dia menggunakan grill CX-9 all wheel drive tapi dihitemin. Jadi ini ganteng banget loh. Ini persis kayak di CX-9 all wheel drive yang pernah gue review dulu. Cuma dikasih clear hitam gloss, dan di bagian logo Mazda-nya itu dia ada kamera depan di bagian bawahnya untuk kamera 360. Sensor depan di sini ada 4 dan tetap ada chrome di bagian bawahnya ya, kayak senyum gitu. Untuk lampu juga tetap sama, dia masih menggunakan lampu LED Mazda yang khas banget ya di RL-nya. Di sini lampu utama juga sudah LED, fan sudah LED, dan di bagian bawah ada fog lamp LED. Lanjut ke samping, untuk velgnya dia masih menggunakan velg CX-9 front wheel drive yang lama, cuman dikasih clear hitam. Yang ini cakep banget, apalagi dengan bodi putih seperti ini ya. Dia tuh bener-bener hitam, dia gloss black namanya ya, dengan ban Falcon ZX ukuran 225/50 R20.
Rem depan belakang sudah disc brake dan pastinya lengkap ya teknologi pengeremannya ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan khasnya Mazda juga dia sudah ada teknologi G Vectoring Plus yang akan menyalurkan tenaga ke roda yang paling banyak cengkramannya. Jadi emang peleknya sedikit berbeda dibandingin CX-9 all wheel drive yang kelihatan kayak M5 E60 gitu, tapi kalau dihitamin gini cakep juga sih. Khasnya crossover SUV juga ada claddingan hitam di bagian samping dan di bagian bawah pintu juga ada list chrome-nya. Di bagian spion itu juga covernya ini dikasih warna hitam, ada lampu sen. Di bagian bawahnya juga ada kamera samping, serta dia juga sudah ada indikator untuk blind spot monitoring system. Di window line itu dia sudah chrome, dan di bagian pilar B sama pilar C sini juga dikasih clear hitam gloss. Lanjut ke belakang, dia ada antena Sharvin. Untuk lampu juga tetap sama, dia masih menggunakan LED yang cakep banget, rem dan lampu senjanya. Tapi untuk lampu mundur dan sen bisa dilihat ya, dia masih halogen. Di belakang emblemnya ada Skeptif G. Di sebelah kiri ada emblem CX-9, dan karena ini yang front wheel drive dia nggak ada emblem AWD di bagian bawahnya ya. Untuk di belakang juga ada garnish chrome yang melintang dari lampu kiri ke lampu kanan. Terus untuk di kaca juga dia ada wiper, defogger, dan ada hama stop lamp LED. Di bagian bawah juga ada bumper yang ada claddingan hitamnya. Sensor parkir ada 4 titik dan knalpotnya ada 2 ya. Di ujung kanan kiri bumper itu juga ada reflektor dan ada garnish chrome lagi di bagian bawah. Untuk kamera belakangnya ada di sini dan lampu plat nomor juga sudah LED. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasi juga nggak berubah dibandingin CX-9 standar. Dia masih cukup gede walaupun jok baris ketiga itu sudah ditegakkan. Ini kayak tas gue aja nih masih bisa naruh miring begini, jadi masih lega. Di belakang sini ada power outlet 12 volt, ada gantungan. Di sebelah kiri juga ada gantungan. Dan di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini ya. Untuk pelipatan joknya juga sudah rapi ya, dia 50-50. Ini tinggal didorong ke bawah, headrestnya ngelipat dan bisa dilipat seperti itu. Yang sebelah kiri juga sama, headrestnya jatuh, terus kita bisa dorong barang-barang kita ke sebelah sini. Dan jok baris kedua juga bisa dilipat dengan format 60-40. Di bagian bawah lantai bagasi sini juga ada subwoofer dari Bose audionya dan ada ban serep yang temporary, sama ada tempat penyimpanan toolkit yang rapi banget di sebelah kanan. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-9 Kuro Edition tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.